Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih semangat? Bagaimana kabar kalian? Apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Ya. Siapa? Sakit kenapa? Oh. Semoga cepat sembuh teman-teman kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna ya anak-anak. Ya, Pak. Berdoa mulai. Selesai. Minggu kemarin Ibu Atul menjelaskan tentang apa? Apa itu rencana produk? Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum Membuat produk. Ada lagi? Ya. Bapak akan meneruskan Ibu Atul menjelaskan tentang analisis SWOT dan pengembangan rencana produk. Apa itu analisis SWOT menurut kalian? langkah-langkah untuk menganalisis lingkungan sebelum kita memulai. Menganalisis produknya, Pak, kayak udah kasih kelemahannya kayak gitu. Bisa jadi, ada lagi? Lihat kekuatan kelebihan dan kekurangan Ya. Nah, baik ini definisi dari analisis SWOT. Kekuatan internal yang mendukung suatu produk atau disebut dengan strength. Sedangkan kelemahan internal yang perlu diperbaiki yang disebut dengan weakness. Sedangkan peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan atau disebut dengan opportunities. Sedangkan ancaman eksternal yang perlu diantisipasi disebut dengan threats. Nah, analisis SWOT ini adalah contoh dari kekuatan itu sendiri dengan rasa unik dan khas, desain kemasan menarik, harga kompetitif. Sedangkan kelemahan itu sendiri kapasitas produk terbatas. Belum dikenal luas, pilihan ukuran terbatas. Sedangkan peluang tren konsumen ke produk lokal, pasar online yang lebih tumbuh, peluang memperluas ke pasar ekspor. Sedangkan ancaman itu banyak kompetitor sejenis, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen. Ya. Nah, contoh dari itu kan Bapak menyebutkan kue jujur ya. Nah, peluangnya itu berarti kekuatan itu rasanya unik itu kan khas tradisional sekali dengan dikemas begitu menarik dengan harga yang murah. Ya wis. Analisis makanan kue cucur, bahan alami dan mudah didapat, dan rasanya khas tradisional, prosesnya dengan sederhana. Sedangkan kelemahannya itu masa penyimpanan tidak tahan lama, belum dikenal luas oleh generasi muda, penampilan sederhana,
jika tidak dikombinasi. Nah, tidak dikombinasi ini kan sekarang zaman semakin modern, jadi banyak inovasi kue cucur biar tambah luas, semakin banyak orang yang mengetahui. Berarti karena ada tinggalan zaman. Iya, Kayak ada varian pandan. iya. Sedangkan peluang itu tren makanan tradisional bisa dikembangkan jadi makanan kekinian dengan topping modern atau desain baru. Lah, sudah disebutkan Bapak itu tadi, seperti banyak varian rasa. Dengan ancaman harga bahan bisa naik, misal santan dan gula merah bersaing dan jajanan modern berubah selera pasar dengan cepat. Lah, bahan baku pokok sekarang kan naik turun, tidak menentu harganya. Jadi kalau bahan naik kan bisa mengurangi Harga ya. Ya. Apa yang ditanyakan? tidak, Kak. Ya. Kalau nggak ada ditanyakan, coba Bapak tes mengisi ini ya, tugas. Saya kasih tugas. Apakah dibagi kelompok, Kak? Kelompok aja, dua-dua aja ya. Ya, ada yang 3-1. Sudah dua weh, satu. Nah, satu. Jangan berisik ya. Ya, di situ. Ya. Bapak kasih 15 menit mungkin bisa selesai? Bisa. Ya. Tolong jangan berisik ya anak-anak. Iya, Pak. Kamu tidak berdiskusi. Nah itu. Ya, nggak apa-apa, ada yang 3 yang 2 ya. Kamu juga ya, nak. Ya. Ini harus jajanan tradisional ya? Ya.
Kamu diskusi yang benar ya.
Iya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ya. Ya. Apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Kalau mau ditanyakan, tanya ya. Ya, Jangan Pak. sungkan ya. Ya. Yang mana? Yang Peluang pasar itu Pak gimana? Nah, peluang gimana, Pak? Nah, kan? Ini ditulis peluang untuk produknya itu tak Pak? Ya. Oke Pak, makasih Pak. ya, Pak, sebentar, Pak. Ada yang sudah selesai? Jangan berisik anak-anak. Anak-anak sudah selesai? Belum, Pak, dikit lagi. Cepat ya. Ya, Pak. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya.
Anak-anak waktunya sudah habis ya. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu presentasi? Ya, silakan. Itu kelompoknya Mbak Madi ya. Iya. Ya, jangan lama ya. Kami dari kelompok mana Jawa. Dari mana Ambon. Bahannya itu kue nona manis. Ada yang tahu nggak? Ya, enggak. Boleh, itu hanya Jawa. Nah, kekuatannya itu bahan baku dari kue nona manis itu ekonomis dan juga tidak memakai pengawet. Terus kelemahannya tidak tahan lama karena tidak memakai pengawet. Terus peluang pasarnya itu digemari oleh masyarakat dan penjual usaha masih sedikit. Terus yang terakhir ada ancaman pasar. Ancamannya itu kan kuenya mudah dibuat, jadi orang-orang itu bisa membuatnya sedikit tanpa harus sendiri. Ya itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Kalau manis itu yang bentuknya hijau ya? Ya, warnanya hijau. Warnanya hijau. Harganya berapa? Biasanya ada yang satu ada yang empat itu 5.000. Tergantung ukurannya juga. Enggak, ukurannya biasanya sama. Itu loh. Tahu makanan SD yang kulit telur-teluran keluar itu jadi Kecil. harganya berapa? 2.000 biasanya. Mau tanya? Kan katanya itu iya, mau tanya nona Jawa. Kan itu kan katanya tadi produknya itu apa itu yang terakhir itu tadi apa? Cenderung yang pokoknya
bulan. Ya, karena biasanya lebih kecil. Merubah harga berarti kalau lebih besar. Empat usu gitu ya kan nggak besar banget lah, kayak lebih besaran dari sing kecil. Terus bahannya dari yang berkualitas. Oh ya. Berarti bahan yang lain tidak berkualitas. Oh iya iya. Kerjanya dong. Kerjanya. Selanjutnya siapa yang mau berpartisipasi dulu? Ya, silakan. Gak jelas kalau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nama produknya itu roti rainbow. Ada yang tahu nggak roti rendang? Salah. Pelangi, warnanya pelangi. Benar, ya. Ya, warnanya oranye. Speknya itu warnanya itu menarik, rasanya itu macam-macam, harganya itu bisa terjangkau, inovatif. Produknya itu bisa dibuat inovasi. Kelemahannya itu mudah basi. Peluang pasarnya itu apa ya? Ramah lingkungan terus digemari banyak kalangan, terutama ibu. Terus ancaman itu pesaingnya itu banyak ya dengan roti-roti yang lain di pasaran seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ukurannya sesuai request, ada yang besar, sedang, kecil. Beda ukuran, beda harga. Ya dong. Apa? Itu nggak ada topping, soalnya itu udah warna-warni. Oh ada toppingnya itu dilapis itu ada rasa Oh, iya. dari anggur. Tapi biasanya kayak Iya. Iya, dibuat apa? Dibuat dibentuk-bentuk gitu kan ada banyak kayak bentuk kura-kura. gede banget. Bener banget ini nggak membawa beli. Oh, jadi kids friendly gitu ya kalau iya. Bener banget. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Harganya tergantung besar. Ya, tergantung besar. Ada ukurannya. Jualnya itu secara online ya, terus juga kita Di offline. tapi sekarang online dulu kayak sistemnya itu kayak gitu. Soalnya kan itu tadi ya kalau rumahnya itu kan udah pasti gitu. Bukannya kalau online kan dikirim. Enggak, maksudnya online itu kan sistem PO, iya sistemnya PO itu kan online. Maksudnya nggak sejauh itu yang sejauh itu kan. Bukan kayak di Shopee ke Sumatera gitu Tidak, ya. Wilayah masing-masing sendiri. Saya biasanya tuh kayak itu dibuat kalau kayak ada iya tahu Sinatan. oh teman-teman semuanya kalau mau ada acara boleh Ini cateringannya sama nasi ada. bukannya tadi iya maksudnya ini beli boleh di toko maksudnya iya di toko saya dan aku gitu loh terus atur aja atur ya atur store. atur Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada lagi teman-teman, anak-anak? Ya, silakan dengan anak Rizal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami tentang makanan lokal. Kami mengambil topik roti buaya. Saya melakukan sendiri bersama buaya-buaya Kekuatan produknya ini yakni harganya terjangkau, bahannya mudah didapatkan dan tren makanan tradisional. Soalnya kan di pasar ini nggak banyak roti buaya kan, soalnya roti buaya ini dari Betawi. Jadi ya. dari daerah Betawi kan, jadi kami ingin mengembangkan di daerah Pasuruan agar orang-orang itu kenal dengan roti buaya. Terus kelemahan produknya, makanan ini tidak tahan lama, soalnya tidak menggunakan bahan pengawet. Terus tidak bisa mengembangkan produk. Jadi saja namanya roti buaya gitu saja. Peluang pasarnya dengan inovasi produk dan menambahkan varian rasa. Jadi nanti kami akan menambahkan varian rasa di dalam roti buayanya. Tangannya enggak? Karena menghemat budget. Oh gitu. Soalnya iya. Terus kami berinovasi produk menjadi buaya yang kecil, kemasan kecil. Soalnya kan kalau di Betawi itu buaya kan besar, buat makanan itu loh. Kami agar memudahkan pembeli atau mendapatkan pelanggan lebih banyak, kami akan membuat roti buaya berkemasan kecil. Ancamannya yakni kenaikan harga bahan baku dan kegagalan produksi. Karena kan ada cetakan buaya, biasanya itu ada kegagalan produksinya. Seperti itu, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya tanya. Satu-satu. Aku dulu ya. Ya, boleh. Yang produksi itu yang perempuan aja atau semuanya? Saya yang memproduksi, ini tim marketing dan ini tim pemasarannya. Oh, gitu. Untuk harganya mulai 10.000 sampai 50.000. Itu tergantung size ya? Iya, tergantung ukurannya. Mau yang kecil atau yang besar? Kalau ukuran kecil itu berapa sentinya apa? Nanti kita bikin itu loh, box donat itu loh, yang panjang. Oh, nah, itu nama buayanya apa? Buaya mini dan buaya sedang sama buaya besar. Buaya darat kan? Kami tidak jual. Yang buat. Oh iya, yang buat buaya darat. Iya. Mau kan berbaca lagi, mau tanya apa? Itu kuenya ada cetakannya atau cetak sendiri gitu. ya kreativitas tangannya atau pakai tangan langsung. Ayo, ini kami menggunakan cetakan agar bentuk buayanya itu stabil, gak minyuk. Cetakan buaya ada. Bulan kita Ya. dua. Ya. Dari beberapa presentasi teman-teman kalian, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan.
dari situ wes nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya rencana program. Jadi sebelum kita membuat program itu kita dilakukan analisis SWOT. Jadi tahu kebutuhan, tantangan, ancaman dari program. Jadi udah itu saja. Ya, terima kasih. Ya. Waktu kita sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa dikumpulkan dulu ya. Yes, Dek. Duduk yang sopan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.